Inilah perjalanan luar biasa dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Ditulis dalam darah, disimpan dalam gua, dan dijaga oleh iman yang tak tergoyahkan. Ketika dunia mencoba menghapusnya, Tuhan justru menjadikannya abadi. Ini adalah episode kedua tentang rahasia terbentuknya Perjanjian Baru, kisah kanonisasi dan tokoh-tokoh legendaris. Setelah Yesus naik ke surga, badai penganiayaan langsung melanda. Stefanus dilempari batu hingga mati. Yakobus dipenggal. Petrus disalib terbalik. Paulus dipancung sekitar tahun 65 Masehi di Roma. Tapi dari penjara ke penjara, surat-surat Paulus menyebar, menguatkan jemaat di tengah penderitaan. Bukan hanya dari luar, serangan datang dari dalam. Simon Magus menyamar sebagai utusan Allah. Kaum Gnostik menyusup membawa ajaran sesat. Mereka percaya dunia materi jahat dan keselamatan hanya untuk yang berilmu khusus. Di tengah kekacauan, Tuhan tetap bekerja. Matius menulis bagi orang Yahudi. Markus menyampaikan Injil dari Petrus di Roma. Lukas menyusun narasi bagi Theophilus. Dan Yohanes, murid terakhir yang hidup, menuliskan Injil dan Wahyu di akhir abad pertama. Ketika para rasul wafat, Tuhan menegakkan penerus. Ignatius dari Antiokhia menulis 7 surat saat dibawa ke Roma untuk mati. Polikarp, murid Yohanes, dibakar hidup-hidup. Ireneus dari Lyon menulis melawan Gnostik, sambil menegaskan bahwa hanya 4 Injil yang benar. Setiap jemaat menjadi penjaga harta surgawi. Di Antiokhia tersimpan Injil Matius, di Efesus tulisan Yohanes, di Roma kesaksian Markus. Naskah-naskah disalin dengan tangan dan dibaca berulang di ibadah-ibadah rahasia. Tahun 250 Masehi, Kaisar Decius memerintahkan pemusnahan semua Alkitab. Para prajurit membakar naskah-naskah suci di seluruh kekaisaran. Tapi di padang pasir Mesir, di ruang bawah tanah Roma, jemaat menyembunyikan gulungan-gulungan itu dengan nyawa sebagai taruhannya. Origenes, cendekiawan dari Alexandria, menyusun Heksapla, Alkitab Perjanjian Lama dalam 6 versi bahasa Ibrani dan Yunani. Sebuah proyek raksasa yang membuktikan kesetiaan umat Allah menjaga kemurnian teks di tengah zaman penuh bahaya. Sekitar tahun 170 Masehi, fragmen Muratori muncul di Roma, dokumen tertua yang mencantumkan daftar kitab-kitab yang diakui sebagai bagian dari Perjanjian Baru. Daftar ini mencerminkan kesatuan gereja mula-mula dalam mengenali mana tulisan yang ilahi dan mana yang palsu. Tahun 303 Masehi, Kaisar Dioklesian memulai penganiayaan terakhir dan terbesar. Alkitab dilarang, gereja-gereja dihancurkan, ribuan martir jatuh. Dunia berpikir Injil telah gagal, tapi Tuhan punya rencana. Tahun 313 Masehi, segalanya berubah. Konstantin, Kaisar Romawi, mengesahkan Edik Milan, kebebasan beragama diberikan. Salib yang dulu dibenci, kini dikibarkan di istana kekaisaran. 3 abad darah dan air mata tak mampu memadamkan cahaya firman. Tanpa pencetak, tanpa komputer, tanpa Google, kitab suci disalin dengan tangan dari generasi ke generasi dengan ketekunan dan air mata. Tuhan bekerja dalam keheningan, menjaga kata demi kata tetap hidup. Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, 2 manuskrip kuno abad keempat yang masih ada sampai sekarang, menjadi saksi bisu bahwa firman tidak bisa dihancurkan. Seperti Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu. Mengapa Injil Thomas, Barnabas, atau Filipus tidak masuk kanon? Karena isinya bertentangan dengan ajaran Yesus, penuh gnostikisme, dan ditulis ratusan tahun setelah para rasul. Gereja mula-mula tahu mana yang berasal dari Roh Kudus, mana yang hanya karangan manusia. Injil Thomas ditemukan tahun 1945 di Mesir
berisi 112 ucapan rahasia Yesus tanpa narasi kisah penyaliban atau kebangkitan. Ditulis dalam bahasa Koptik sekitar 140 sampai 170 Masehi, Injil ini mencerminkan teologi Gnostik yang percaya keselamatan datang dari pengetahuan esoteris, bukan iman pada Kristus yang bangkit. Injil Barnabas yang kita kenal hari ini adalah pemalsuan abad pertengahan, abad 15 sampai 16 Masehi, bukan karya Barnabas sejati. Isinya kontradiktif dengan Perjanjian Baru, bahkan menyebut Yesus bukan Mesias. Naskah ini diperkirakan dibuat di lingkungan Muslim Spanyol, dan naskah aslinya ditemukan di Perpustakaan Amsterdam tahun 1709. Buku ini menyebut Yudas Iskariot disalibkan menggantikan Yesus yang bertentangan dengan semua Injil kanonik lainnya. Injil Filipus, juga dari Nag Hammadi, ditulis sekitar tahun 180 hingga 250 Masehi. Teks ini penuh alegori Gnostik seperti klaim Yesus menikahi Maria Magdalena. Gereja menolaknya karena bertentangan dengan Injil Yohanes dan surat-surat Paulus yang otentik. Dari surat-surat Paulus, kesaksian para rasul, sampai Injil yang tersebar ke seluruh dunia, semua dirangkai oleh tangan Tuhan. Firman ini tidak hanya selamat, tapi mengubah dunia. Tapi bagaimana 27 kitab ini akhirnya disepakati sebagai perjanjian baru? Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam konsili-konsili gereja, dan bagaimana kanon Alkitab ditutup? Nantikan episode 3 yang merupakan bagian terakhir, Konsili Penentu Kanon. Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita sejarah dan doktrin Kristen berikutnya. Like video ini jika kalian terkesan dengan fakta-fakta hari ini. Komentar di bawah, sehingga kami dapat membantu Anda memahami dengan lebih baik tentang sejarah kanonisasi Perjanjian Baru.